Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rasyad Family YouTube Channel Indonesia. Indonesia. Dan ya, di Instagram ada Indonesia. Oke, jadi hari ini kita mau ngadain challenge kecil-kecilan terkait tentang kebahasaan. Nah, Indonesia ini kan punya banyak bahasa daerah. Nah, kita mau buat challenge, nanti rulesnya dijelaskan sama om sama bapak yang di sebelah, kan udah bapak, nanti dijelaskan gimana rulesnya. Pokoknya intinya temanya kita bakal challenge tentang kebahasaan. Teman pengen tahu kan apa kita bakal challenge apa nanti? Oke teman-teman, rulesnya adalah setiap peserta, yaitu kita berdua, melayangkan 3 pertanyaan menggunakan bahasa daerah. Yang pertama bahasa Aceh. Jadi teman-teman dari Aceh wajib nonton nih. Tapi kalau ada salah dari bahasa saya, mohon di komen di bawah. Karena saya udah bukan transmigrasi, tapi apa namanya, hijrah atau keluar dari Aceh semenjak tahun 2012. Keluarnya bukan maksud berarti gak balik lagi, enggak, tapi udah bekerja atau studi di luar Aceh semenjak tahun 2012. Kemudian bahasa daerah yang kedua adalah Bahasa Jawa Timur, khususnya bahasa Jawa, khususnya Jawa Timur, karena saya belajarnya di Jawa Timur sekitar 6 tahun. wah lumayan nih. Jadi bahasa Jawa Timurnya ya oke lah. Kalau ngomong sehari-hari oke lah. Oke, jadi 3 pertanyaan tersebut dilayangkan menggunakan bahasa daerahnya. Kemudian lawan bicaranya menjawab menggunakan bahasa Indonesia. Dan topik kita kali ini adalah jeng 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 jeng. Pare, Kampung Inggris. Oke, karena kita sekarang berada di Pare, Kampung Inggris yang terletak di Kediri, Jawa Timur. Jadi kita ngomong seputar bahasa. Kita ngomong seputar Kampung Inggris. Oke, pertanyaan yang pertama. Di Pare itu kan lihat jalan. Nah, jalannya jangan jalan di. Nah, yang ubah, nah raya. Jadi pertanyaan Ji, jalan apa yang paling raya di Pare? Yang na di Kampung Inggris tu. Ya. Jalan apa yang paling raya? Tahu. Oke, kita lihat. Ini nggak ada namanya apa? No script. No script ya. Ini memang benar-benar asli. Dia ini nggak pernah saya bilang sebelumnya. Oke, jawabannya. Jadi yang saya pahamin, pertanyaannya itu kita kan di Pare itu banyak jalan. Di Pare banyak jalan, ada jalan yang besar, ada jalan yang kecil. Terus habis itu jalan apa yang paling raya, paling rame di Pare? Jawabannya jalan apa? Brawijaya. Brawijaya. Wah. Ini hampir 90% ini. Jadi 85% udah benar. Ubud itu kecil, raya itu lawannya, berarti besar. Ya masuk akal sih kalau besar rame. Tapi mungkin dengarnya kayak Upin ya, Upin raya, hari raya berarti rame. Enggak. Masjid Raya. Masjid raya masjid Oh, besar. besar. Iya benar. Berarti raya itu adalah besar. Jawabannya benar sih, Jalan Brawijaya. Oke. Berarti poinnya 1. Oke, Sekarang saya mencoba untuk memahami bahasa Jawa karena aku bukan wong Jawa. Oke, lanjut. Oke, pertanyaannya, ten Pare niki kan kata panggon-panggon sinau. Gak ngerti. Terus Panggon-panggon sinau Inggris, Arab. Panggon ingkang paling ageng ten Pare niku nopo? oh, tahu. Jadi mencoba untuk mencerna. Jadi dia bilang ini pemahaman saya. Pasti benar. Jadi di Pare ini kan banyak kursusan, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab. Nah, dari semua kursusan itu apa yang paling besar? Jawabannya adalah banyak sih, tapi yang paling besar kayaknya sih termasuk BEC, Basic English Course, yang punyanya Mr. Cullen yang ada di Anyelir. Teman-teman yang mau kursusan bahasa Inggris ini termasuk recommended banget. Bener nggak?
Woi. Jadi no script bro, no script. Benar bah jawabannya benar. Oke, pertanyaan yang kedua menggunakan bahasa Aceh. Alhamdulillah. Tipe nah semaju. Pertanyaan Ji, question Ji. Putra makanan yang paling sering, yang paling nasabe di kampung Inggrisnya dupat na. Tajak unen na, tajak ui na, tajak jalan jeh na. Jadi putra na makanannya. Kapok. Astagfirullah. Jadi kayaknya gak nyambung apa. Coba. Jadi di Pare ini kan banyak kuliner. Ini banyak kuliner. Jadi kuliner apa yang paling sering kita beli di Pare? Jawabannya adalah Thai tea. Jadi pertanyaannya adalah makanan apa yang pasti ada dan dijual di pagi hari. Di jalan manapun pasti ada makanan ini yang ada di Pare. Bukan Thai tea. Tadi bukan Thai tea kok. Terus apa? Jalan tadi kan yang besar yang kecil. Jadi Jawabannya adalah pecel. Nasi pecel. Jadi di Pare ini banyak banget orang jualan nasi pecel. Harganya mulai dari Rp3.000, ada yang Rp4.000 dan juga Rp5.000. Tapi nggak kenyang sih makan pecel, nggak enak soalnya kalau dikit harus banyak. Oke, good. Jadi zong nilainya 0. Jadi poin sementara berapa? 1 sama. Pertanyaan yang kedua menggunakan bahasa Jawa. Oke, Mas, jenengan iki kan mriki sampun suwe. Sampun pinten tahun? 4 tahun. Kalih tahun. Sampun kalih tahun ten Pare. Ten mriki kan kuartah kursusan. Nah, niku salah setunggalnya niku kan wonten namanya niku Ar-Rasyid Tahfidz School. Pripun Ustadz Mustari ndadekaken pondok niku rejo? Paham sih. Tapi kalau denger itu kayak dibacain mantra gitu. Jadi pertanyaannya sepemahaman saya ini kan udah lama di Pare 2 tahun. Bener ya. Terus pernah ngajar di salah satu kursusan atau pondok lah bilang. Namanya Ar-Rasyid Tahfidz School yang ada di Jalan Kemuning nomor 56A kalau nggak salah. Nah, pertanyaannya itu gimana ustadznya yang bernama Ustadz Mustari bisa buat pondok itu jadi maju? Benar nggak? Tadi yang tadi yang ngajar-ngajar itu nggak ada. Oh, nggak ada. Itu ngarang gitu. Ngarang gitu. Oke. Tapi pertanyaannya sudah mendekat. Secara overall benar lah. Nah, beliau itu Rejo itu apa? Rejo itu maju kan? Apa jadi? Kami. Orang ya, ya maju lah kan. Iya. Nah, sepengetahuan saya karena beliau itu sahabat saya. Beliau itu membangun pondok dari hati. Bukan pakai tangan ya, pakai hati. Gimana bangun pondok? Aku juga mau bangun pondok pakai hati. Ada jadi gini, jadi beliau itu masya Allah ya. Pertama ridho kedua orang tua, selalu beliau meminta restu kedua orang tua. Tentunya di sini dapat support dari orang tua. Kemudian yang kedua, teman-teman atau kolega-koleganya Ustadz Mustari ini memang sangat support ke beliau. Mulai dari jajaran atas, tengah, bawah, dan lain sebagainya, semuanya itu support ke beliau. Kemudian poin yang ketiga, beliau ini memang sepertinya ya, dan saya meyakini ini, sudah mewakafkan dirinya memang untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 poin ini
restu orang tua, selalu disupport sama orang tua. Kemudian semua jajaran juga disupport. Kemudian ridhonya Allah, karena dia telah mewakafkan dirinya hanya untuk Allah, maka semuanya akan jalan. Baru 2,5 tahun gitu, udah punya lahan berapa hektar gitu, udah bangunannya tinggi. Oke teman-teman yang berada di Pare, silahkan kunjungin sendiri deh, karena saya ini bukan lagi endorse, ini pertanyaannya kok kayak endorse gitu ya. Ada di Jalan Kemuning nomor 56, warnanya kuning kalau nggak salah. Oke, berarti nilai sekarang adalah 21. 21 dong. Iya, aku kalah tuh ya. Oke, pertanyaan yang ketiga sekarang menggunakan bahasa Aceh. Tereng, 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 tereng. Ini susah. Yang paling Ana drone mufong selama di sini. Draw apa? Jadi yang paling Hana drone mufong di sini. Move on. Aduh. Dempa. Pokoknya selama drone hino yang hantar melekai. Hana mufong. Kok berat terima melekai pokoknya kan. Jadi kejadian dumpa lah. Hantar melekai. Kira-kira apa? Jadi apa kejadian yang nggak masuk akal selama di Pare? Tadi aku ini bener apa enggak? Bener sih. Jadi apa kejadian yang nggak masuk, yang susah diterima di akal selama kita di Pare? Jawabannya apa ya? Kok bisa paham ya? Karena kalau pakai gaya-gaya penekanan itu penting. Iya, intonasi berarti penting. Nanti dijelasin kayak kebahasannya. Jawabannya adalah apa ya? Yang nggak masuk akal di Pare. Semua masuk akal. Masa sih? Iya. Di Pare itu termasuk di beberapa daerah di Jawa Timur. Kalau ada simpang 4 nih, simpang 4. Jadi ada mobil yang berhadapan-hadapan, misalnya dari kanan, yang dari belakang dari depan, yang lagi gini. Ketika lampu hijau, itu dua-duanya jalan. Paham nggak? Misalnya simpang 4 nih. Nah, yang ini sama yang bawah udah lampu hijau. Paham nggak? Yang depan sama jadi yang hadap-hadapannya itu lampu hijaunya tuh berbarengan. Jadi ketika orang mau belok kiri atau mau belok kanan, jadi sulit karena ada dua sisi yang lampu hijau. Dan itu bagi saya nggak masuk akal. Jadi bikin aku bingung. Kadang-kadang aku klakson gitu. Karena saya nggak nyetir, jadi nggak merhatiin sesuatu yang seperti itu. Nah kalau di Aceh itu simpang 4 ya satu berhenti, yang lain berhenti, satu yang jalan. Nggak mungkin dua hadapan yang jalan. Di Malang juga ada. Itulah makanya beberapa daerah di Jawa Timur termasuk di Pare itu yang bikin aneh. Mungkin karena apa ya, retensi pengendaranya banyak, nggak mungkin satu persatu yang jalan gitu. Atau gimana, Allah a'lam bishawab. Jadi cuman pemerintah daerah yang tahu. Oke, secara overall jawabannya benar. Sekarang berarti nilainya berapa? 3-2 ya? Oh 3-2 kan? Kan belum. Tadi aku enggak. 2 sama ya? 2 ya. Iya, 2 sama. Oke, sekarang the last question menggunakan bahasa Jawa. Para penonton semuanya doakan saya yang menang, karena kalau bisa saya jawab berarti saya hat trick. Pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya pendek aja, biar saya nggak bingung. Biar orangnya nggak bingung. Biar orangnya bingung. Pertanyaannya adalah sinten yang pengarap ten Baitul Mustaqim. Oh, tahu. Jadi siapa mas'ul ataupun apa ya? Pengarap itu pemimpin. Ya kan? Ya kan? Benar enggak? Hah? Pemimpin ya? Hah? Benar enggak? Hah? Pengarap itu pemimpin kan? Atau ketua? Hah? Baitul Mustaqim. Benar enggak? Jadi apa? Pembesar. Oh, pembesar. Salah kan, beda kan? Pemimpin pembesar sama lah.
di sana. Oh, Ya, iya. pasti jawabannya ya ketuanya, wakilnya. Jadi ketuanya adalah Dr. Widyastomo SPBN, spesialis bedah mulut. Dan beliau ini satu-satunya ahli atau spesialis bedah mulut yang ada di Kediri Raya. Dan beliau Masya Allah telah banyak menginfakkan harta, jiwa, serta lelah beliau ke seluruh umat Islam dan khususnya yang ada di Pare. Jadi Ar-Rasyid tadi dan Baitul Mustaqim termasuk buah dari jerih payah beliau kepada umat Islam ini. Masya Allah, ashkuru. Dan banyak juga pembesar-pembesar lainnya seperti Pak Amir, ada Pak Farid, ada Pak Gatot, dan banyak banget yang gak mungkin disebutkan di forum ini. Dan saya mengucapkan dan kami mengucapkan banyak terima kasih karena kami telah disambut di sini di Pare Kampung Inggris. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak limpahan karunia serta kesehatan kepada beliau. Ini kok jadi ceramah ya? Iya. Wah, udah. Berarti intinya final score is 3-2. Jadi kita yang menang, orang Aceh yang menang. Orang Aceh. Aduh. Jadi sebenarnya ada poin penting yang ingin kami sampaikan melalui video ini, teman-teman. Bahasa itu sebenarnya punya keterkaitan. Karena pada dasarnya bahasa Nabi Adam alaihissalam itu kan satu. Kenapa sekarang bahasanya jadi banyak? Ada bahasa Jerman, Inggris, Itali, Arab, Jepang, Korea, Cina, dan lain sebagainya. Padahal kita semuanya berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi kenapa punya banyak bahasa sekarang? Indonesia aja loh, yang merupakan satu negara kesatuan, punya banyak bahasa daerah. Kenapa? Nah, tadi jawabannya karena mungkin ada faktor lingkungan atau dari anak keturunannya pindah ke daerah yang lain, iklim yang membuat bahasa mereka berbeda. Tapi satu intinya, mereka punya keterkaitan satu sama lain. Jadi ada unsur-unsur yang tidak mungkin berbeda. Jadi ada tiang-tiang yang memang ini semuanya sama dalam semua bahasa. Dan saya sebagai orang Aceh berusaha untuk menggali unsur-unsur tersebut ketika mendengar bahasa lain. Jadi tadi ada pembicara bahasa Jawa, saya mencoba untuk memahami ada nggak yang mirip di bahasa saya gitu. Dan pastinya Mbak gimana? Mbak gimana? Panggil beliau tua, panggil Mbak, panggil Mbak D gitu. Astagfirullah. Jadi apa sih kiat-kiat kenapa bisa paham bahasa yang memang belum pernah dengar sama-sama? Kalau saya, yang perlu digarisbawahi dari jalan kita hari ini, itu buat teman-teman yang mau belajar bahasa, ini buat saya juga, bukan khususnya buat saya. Saat kita belajar itu, yang paling penting adalah juga kayak kita komunikasi langsung. Ini kan kita kayak komunikasi langsung gitu kan. Nah, itu kita lebih cepat paham walaupun kita nggak menghafalin satu-satu mufradatnya kayak gitu. Tapi karena kita langsung face to face, berhadapan sama si penuturnya langsung, dan si penutur pasti kan punya gerakan tangan, gerakan atau penekanan-penekanan suara yang itu bisa nambah pemahaman kita dalam belajar berbahasa. Nah, teman-teman yang mau belajar bahasa apapun, itu yang paling kalau mau cepat itu langsung bertemu dengan natifnya langsung, penuturnya langsung. Itu jadi kalau mau belajar bahasa jadi lebih cepat. Nah, itu titik yang perlu saya garis bawahin juga kalau mau belajar, khususnya kalau orang yang diam. Maksudnya dia lebih introvert ya, seperti saya kan. Kalau bapak ini dia dengar bahasa baru kayak bahasa Jawa itu apa bahasanya dia langsung ucapkan berkali-kali kayak gitu kan, makanya lebih cepat paham. Tapi kalau seperti saya kalau dengar paham, cuman kalau mau melontarkan itu agak susah, makanya bagusnya itu langsung ketemu nanti langsung kayak gitu. Mantap, daging semua. Oh ya, sekalian promosi, mungkin teman-teman juga berminat. Jadi di channel sebelah, di channel English Arabic One,
di channel English Arabic One yang dikelola oleh Saya sendiri. namanya Muhammad Ashadi. Nah, di situ kalian akan belajar bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi semua peserta yang belajar di kursusan tersebut itu belajar menggunakan bahasa Arab. Oke, sekian dulu dari kita dan terima kasih buat semua teman-teman yang udah stay tune terus di channel ini dan sudah subscribe, apalagi yang udah nyalain tombol loncengnya. Oh iya, mohon maaf dulu, udah lama nggak ngeluarin video karena kita baru pindahan. Oh iya, kita baru pindahan dari Malang ke Pare. Nanti tunggu video tentang Pare, destinasi di Pare. Oke, bagi teman-teman yang mau komen di bawah tentang bahasa tadi, misalnya bahasa Aceh dan bahasa Jawa, silahkan di komen. Dan bagi teman-teman yang mau di-challenge-kan bahasa daerahnya, boleh tulis di bawah, saya akan berusaha belajar bahasa tersebut. Enggak, kita nyari orang. Di sini kan banyak dari Oh iya, berbagai daerah. kita cari aja deh, kita cari aja. Nanti coba kita challenge-kan mereka. Dan apakah benar seperti yang kita duga, mereka bisa paham atau tidak? Kalian bisa tulis di bawah suku apa ataupun daerah apa yang mau di-challenge-kan. Misalnya orang Batak versus orang mana? Orang Papua. Kira-kira paham nggak gitu? Oke. Jadi terima kasih kembali buat semuanya dan support terus channel kita ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bisa mempersatukan kita semuanya dari Sabang sampai Merauke, tidak mengenal suku dan bangsa karena kita satu. Kedua, nggak, maksudnya kita ini satu dalam keutuhan Indonesia. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.